Mari lihat kemungkinan apa yang bisa Meteo miliki yang cocok menurutku untuk menjadi anggota di timnya. Meteo ini adalah salah satu anggota The Explorers yang merupakan ketuanya juga. Ia dikirim pada awalnya untuk mengambil Leontin milik Liko yang merupakan seekor Pokemon. Nah, Meteo ini cukup tenang dan kalem, tapi sebenarnya ia menyembunyikan sifat manipulatif dan kejamnya di balik ketenangan tersebut. Ia rela memenuhi tujuannya sendiri, bahkan jika itu berarti menyakiti orang lain dengan tindakan kejamnya. Tapi ingat, semua bisa berubah seiring banyaknya kejadian yang menyadarkannya juga. Jadi ngomongin Pokemon yang cocok untuknya, berikut aku menyiapkan beberapa di antaranya yang menurutku cocok ya. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Cerulege. Untuk permulaan, kita langsung ungkit Pokemon yang sudah Meteo miliki dan tangkap untuk ia gunakan. Cerulege adalah Pokemon andalan dan merupakan partner utamanya. Keduanya terlihat serasi, bahkan hanya dengan melihat mereka bersanding satu sama lain. Bukan saja penampilan yang tampak serasi, sifat keduanya juga hampir mirip-mirip, bahkan bisa dibilang mirip banget malah. Cerulege sendiri mengenakan seperangkat zirah tua yang dipenuhi dendam dan memiliki bilah-bilah yang terbuat dari api dan energi hantunya. Sayatan dari bilah-bilah pedang di tangannya ini mengalirkan energi kehidupan yang meninggalkan luka bagi lawannya. Corviknight. Pokemon yang terlihat bersama Meteo juga adalah Corviknight yang merupakan Pokemon dari Kala Region. Pokemon burung besar nan kuat ini ia bawa sebagai transportasi udaranya. Dan jika dilihat dari aura keduanya, Meteo memang pangeran atau juga tuan muda yang tampak serasi dengan Pokemon yang berwibawa seperti ini. Apalagi untuk transportasi utamanya dalam setiap penjelajahannya. Corviknight sendiri memiliki kemampuan terbang yang luar biasa dan kecerdasan yang sangat tinggi. Konon, Corviknight adalah Pokemon terkuat yang hidup di langit di wilayah Galar, menciptakan teror dan masuk akal Meteo membawanya untuk meneror orang-orang. Aggron. Secara kekuatan, Aggron cukup kuat untuk menjadi anggota tim Meteo. Apalagi jika Mega Evolution dapat ia akses untuk memaksimalkan kekuatannya tersebut, yang pastinya akan jauh lebih mengintimidasi untuk menjadi anggota tim Meteo yang terlihat tenang namun menghanyutkan. Aggron sendiri sangat protektif terhadap lingkungannya. Contoh di Pokédex, jika gunungnya dilanda tanah longsor atau kebakaran, Pokemon ini akan mengangkut tanah lapisan atas ke area tersebut, menanam pohon lagi dan memulihkan wilayahnya dengan sangat indah. Dan maknanya, Meteo dapat memiliki Pokemon yang bisa begitu protektif hingga kekuatan besar menjadi bahaya untuk lawannya. Haxorus. Sebagai Pokemon pure tipe Dragon, Haxorus tertutupi oleh banyaknya Pokemon di generasi kelima tempat ia ditemukan. Apalagi sebagai Pokemon tipe naga, Pokemon ini punya potensi besar untuk menjadi pesaing kuat dalam banyak pertempuran. Sebenarnya, menjadikannya sebagai anggota tim Meteo akan membuat penampilan dari naga ini semakin memukau. Haxorus adalah Pokemon pure tipe Dragon yang benar-benar menggambarkan Dragon yang perkasa dan berwibawa. Pokemon ini baik hati, tetapi bisa sangat gigih dalam mempertahankan wilayahnya. Haxorus menantang musuhnya dengan gading bagaikan pedang tersebut. Dan ngomongin pedang, semua Pokemon Meteo kayaknya cocok dengan pedang-pedangan. Sirfetch'd. Meteo sebenarnya tidak sejahat yang dipikirkan. Makanya banyak penggemar Pokemon Horizon yang malah berempati terhadapnya. Karakternya yang dingin membuat aura mengancam sebenarnya bisa cukup menakutkan darinya. Namun Meteo tidaklah seburuk itu untuk bertindak. Ia seperti pangeran yang ditugaskan untuk melakukan perintah dari sang raja saja. Maka beberapa Pokemon yang dapat Meteo miliki bisa berkisar pada Pokemon kerajaan juga. Sirfetch'd contoh kecilnya ya kan. Pokemon ini menurutku banyak potensinya untuk terus berkembang di anime Pokemon. Ketika daun bawang Pokemon ini layu, ia akan pensiun dari pertempuran. Dan mungkin sama seperti Meteo di masa mendatang. Aegislash. Sekali lagi, aura atau getaran yang diberikan Meteo memberikan suasana yang dingin tetapi tidak kejam. Yang sebenarnya bisa saja kejam kalau ambisinya sangat tinggi. Aegislash yang juga merupakan pedang cocok untuk menjadi bagian tim Meteo. Intinya selagi Pokemon itu adalah pedang, bakalan aku cocokkan dengan karakter ini. Nah, generasi demi generasi seorang raja selalu diikuti oleh Pokemon ini.
yang menggunakan kekuatan spektral mereka untuk memanipulasi dan mengendalikan manusia dan juga Pokemon. Aegislash bahkan dapat mendeteksi bakat alami seorang pemimpin. Menurut legenda, siapapun yang dikenalinya akan ditakdirkan menjadi seorang raja. Absol. Kadang beberapa penjahat muncul atau menjadi jahat karena kisah masa lalu mereka yang kelam. Mereka bisa jahat karena dikucilkan atau dianggap buruk, padahal ada rasa sakit yang mereka rasakan yang tidak dapat dipahami orang-orang yang menilai mereka sekarang. Absol literally Pokemon yang benar-benar kena fitnah sepanjang hidupnya. Betapa menjadikannya Absol sebagai Pokemon yang nyatanya baik, tapi kena sial gitulah. Menurutku bergabung dengan Ametio bakalan jadi serasi banget. Faktanya setiap Absol muncul di hadapan manusia selalu aja diikuti oleh bencana seperti gempa bumi lah atau gelombang pasang lah alias tsunami. Dia cuma mau ngasih tahu tapi ya salah kaprah gitu. Empoleon. Nah, Ametio ini paling gak suka kalau ide atau pendapatnya dianggap gak penting. Ia punya pendirian dan harga diri sampai mati untuk usaha apapun yang ia lakukan. Empoleon sesuai namanya yang kesatria banget bakalan jadi Pokemon starter yang cocok untuk dirinya. Kombinasi tipe yang bagus ditambah ada pedangnya juga kan makin pas kalau bersatu bersama pelatih kuat ini. Apalagi Empoleon memang suka diremehkan oleh banyak pelatih. Faktanya kalau ada yang menjatuhkan harga dirinya, ia akan menebas mereka yang menjatuhkan harga diri tersebut dengan sayap yang sangat tajam. Galet. Kalau berbicara yang paling cocok juga, Galet sasaran paling masuk akal untuk menemani Ametio dan Ceruledge miliknya. Mereka akan menjadi kesatria di setiap langkahnya dengan kekuatan dan aura dingin yang mereka keluarkan. Galet memang cocok untuk karakter seperti ya Ametio inilah. Dan berharapnya sih ia memang punya Pokemon yang satu ini. Ia bertarung menggunakan pedang yang terentang di sikunya dengan kekuatan yang sangat besar. Ketika mencoba melindungi seseorang, ia merentangkan sikunya tersebut dan bertarung dengan sangat ganas bagaikan prajurit yang sangat tangguh untuk rajanya. Xianpao. Jika Ametio memiliki satu Pokemon legendary, maka legendary di generasi ke-9 inilah yang juga cocok untuk menjadi anggota timnya yang sangat kuat. Sekali lagi karena ada pedangnya. Tapi di samping itu juga, Xianpao memang paling menonjol untuk kelompok legendarinya dengan perpaduan putih salju bagaikan kesucian dalam kebencian yang terkubur, melambangkan hati yang dingin dan kejam di balik kisah masa lalu yang menyedihkan. Sebenarnya, karena kebencian mereka yang tewas oleh pedang dahulu kala, pada akhirnya pedang tersebut diselimuti oleh salju dan menjadi Xianpao ini. Pedang tersebut adalah tubuh utama dari seluruh tubuhnya sebenarnya. Dan itulah beberapa Pokemon yang sekiranya cocok untuk tim Ametio. Sekali lagi ini hanya pendapat dan penglihatanku saja agar cocok gitulah. Oke, baiklah sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan kita ketemu lagi di next video atau pembahasan lainnya. Aku pamit dulu. Dadah.